DIY. Dan saat ini kami mohon doa dari Bapak Ibu semua peserta, Pak Agung. Saat ini Bu Endah juga sedang mengikuti seleksi untuk pustakawan berprestasi di UGM tahun 2020. Mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik dan bisa menjadi juara. Kemudian kami sampaikan bahwa tujuan dari webinar pagi hari ini adalah sebenarnya khususnya membantu mahasiswa dan dosen dari FKH UGM dalam pemanfaatan e-resources. Namun karena ilmu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan yang lain, jadi kami sekaligus untuk mengajak Bapak Ibu peserta yang sudah join untuk bisa mengenal sekaligus nanti mampu memanfaatkan strategi dalam mencari sumber informasi sebagai sumber referensi melalui koleksi e-resources yang nantinya juga diharapkan dapat membantu pemustaka dan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kami informasikan juga bahwa webinar pada pagi hari ini yang mendaftar kemarin lebih dari 100 peserta dan 30 orang lebih itu dari lingkungan Universitas Gadjah Mada, hampir 35% dari teman-teman pustakawan dan staf perpustakaan, kemudian juga dari mahasiswa, dosen, guru, dan ASN di seluruh Indonesia yang mendaftar. Instansinya dari dinas, perguruan tinggi, dan juga sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum acara dimulai, marilah kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah bersama-sama dan yang beragama lain bisa menyesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk selanjutnya kami mohon untuk Pak Agung, Dr. Hewan Agung Budianto, MP PhD, untuk bisa memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar seri 4 perpustakaan FKH kali ini. Kami persilahkan kepada Pak Agung, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan panjang umur sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti library webinar seri 4 yang diadakan oleh tim dari perpustakaan FKH UGM. Saya selaku Wakil Dekan Bidang Akademi Kemahasiswaan hari ini mewakili fakultas, Budikan dan pimpinan lain yang hari ini ada acara-acara yang tidak bisa ditinggalkan. Saya sangat berbangga dan terima kasih dengan acara-acara yang diprakarsai oleh perpustakaan FKH UGM, sangat apresiatif. Yang nantinya juga diharapkan dapat membantu pemustaka dan mensupport proses yang menjadikan perguruan tinggi itu sebagai referensi untuk semua teknologi yang baru. Karena di masa waktu sekarang gitu ya, grup itu kan media sosial luar biasa, itu kan banyak informasi yang tanpa referensi ilmiah yang diprakarsai oleh orang Jogja itu maksa.com atau modelnya gaduh-gaduh yang nantinya juga diharapkan dapat membantu pemustaka dan apalagi hanya subscribe yang menjadikan perguruan ini tujuannya untuk fun saja ya, untuk gembira gitu, nggak usah dipikirkan karena memang itulah media sosial. Tapi dalam konteks ilmiah maka hal itu adalah sebuah kesalahan besar. Menyampaikan sesuatu tanpa ada sumber ilmiahnya atau kajian ilmiahnya itu termasuk sebuah aib bagi seorang peneliti. Maka dari itu sekali lagi teknik untuk mencari referensi atau resources itulah ya, teknik-teknik baru ini saya kira akan sangat bermanfaat di era digital. Nah, untuk itu tadi peserta yang sangat banyak ya dari seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya dan semoga kegiatan dari perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan UGM ini akan bermanfaat. Selanjutnya dengan
kajian seminar ini, maka akan memberikan kemudahan kita untuk bagaimana mencari resources atau sumber-sumber yang digunakan untuk referensi karya ilmiah. Saya ingat betul kalau dulu sebelum ada internet itu kan berat sekali ya, kita harus cari bukunya sudah lama gitu kan, sudah susah untuk cari materi ya, sehingga kualitasnya juga mungkin tidak sehebat sekarang. Nah sekarang ini mudah sekali mencari referensi. Yang jadi masalah itu masih banyak hasil penelitian yang tidak bagus juga meskipun cari referensinya mudah. Nah ini masalah lain lah. Ya. Untuk itu maka sekali lagi isi dari kegiatan ini tentunya nanti akan semakin meningkatkan kualitas keilmiahan yang ada di negeri ini. Sekali lagi kepada panitia dan pembicara Mbak Indah Qoriah SIP MSI, semoga terima kasih dan kebaikan ini akan selalu menjadi amal jariah yang bermanfaat. Jadi saya kira demikian, dan kita tunggu action berikutnya yang tidak akan pernah selesai tentang e-resources, teknologi apapun itu. Mohon nanti untuk selalu istiqomah ya, dilanjutkan lagi kegiatan. Jadi dengan demikian maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar seri 4 strategi pemanfaatan e-resources sebagai referensi karya ilmiah pada hari ini 7 Agustus 2020 dengan resmi dibuka. Ya, Bismillah, semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan. Demikian, dan saya kembalikan pada Mbak Atun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Agung yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pagi ini. Untuk selanjutnya langsung saja masuk pada penyampaian materi kepada Ibu Indah Qoriah SIP MSI. Dipersilahkan. Waktunya kira-kira berapa jam ya Mbak Indah? 1 jam mawon nggih. Oh, 1 jam 11 nanti kita sudah akhiri karena persiapan untuk Jumatan. Nggih. Dipersilakan Bu Indah, monggo. Nggih, matur nuwun Mbak Atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan dalam hal ini Dr. Agung yang telah mewakili, kami ucapkan banyak terima kasih sekali atas support kepada kami perpustakaan yang selalu didukung kegiatan-kegiatan perpustakaan, dan itu akan menambah semangat kami walaupun di kami perpustakaan hanya bertiga, Three Angel, Indah, Atun, Vista. Alhamdulillah kita semangat untuk selalu mengadakan kegiatan yang bisa memberikan manfaat pada sivitas akademika di FKH UGM maupun di lingkungan UGM, dan juga teman-teman baik pustakawan, mahasiswa, Bapak Ibu dosen, guru pustakawan, dan semuanya yang telah bergabung pada kegiatan-kegiatan kami. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah mengadakan live webinar seri yang keempat. Sebenarnya kita sudah yang kelima karena turnitin itu kita 2 kali. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nawang dan jajarannya yang telah mensupport kami atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan kami. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga mau mohon izin kepada Ibu Nawang selaku Kepala Perpustakaan untuk mensosialisasikan database yang dimiliki oleh UGM, dan kami juga, dan saya juga minta izin kepada Perpustakaan Nasional kami untuk sampaikan kepada teman-teman sivitas akademika dan juga Bapak Ibu yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Pada materi kali ini kami mengambil tema tentang live webinar seri 4 strategi pemanfaatan e-resources sebagai referensi dalam karya ilmiah. Mohon maaf Bapak Ibu, video saya tidak bisa ditampilkan karena internet saya tidak support, katanya begitu. Mungkin karena masa pandemi ini sehingga
Sekarang saya tidak bisa share untuk video saya. Nah, saya langsung saja, saya Endah Khairia dari Perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan, mau menyampaikan di webinar seri 4 strategi pemanfaatan e-resources sebagai referensi karya ilmiah, Jumat 7 Agustus 2020. Nah, tujuan yang perlu kami sampaikan itu yaitu satu, bahwa e-resources yang kita punya itu banyak sekali, baik yang dilanggan oleh UGM maupun yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Tujuannya apa? Yaitu untuk sebagai menyediakan referensi yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, memberikan kemudahan akses bagi mahasiswa, peneliti, Bapak Ibu dosen, guru, dan semuanya di dalam mencari sumber-sumber informasi. Kemudian diharapkan dengan adanya database e-resources ini dapat meningkatkan publikasi, sehingga dengan begitu kita juga bisa dapat mengurangi duplikasi dalam penelitian. Tentunya dengan adanya e-resources ini dapat memberi kemudahan bagi Bapak Ibu peneliti dalam memanfaatkan e-resources-nya. Kemudian ini saya ambil dari tulisan Mas Arief yang diunggah di webnya Perpustakaan UGM, bahwa dalam pedoman singkat akses basis data daring, maaf ya Bapak Ibu, sebenarnya hari ini sebenarnya badan belum terasa fit, jadi semampu saya. Nah, dalam pedoman singkat di situ Mas Arief menyebutkan bahwa satu tujuan khusus untuk yang di UGM itu yaitu memberikan kemudahan, memberikan informasi basis data daring berupa e-jurnal, e-book, e-proceeding, dan juga yang sejenisnya yang dilanggan oleh UGM dan dapat dipergunakan oleh sivitas akademika UGM. Terus kemudian memberikan gambaran singkat tata cara akses ke dalam basis data secara daring. Kemudian menjadi panduan dalam sivitas akademika dalam mengakses sumber informasi yang dimiliki oleh UGM. Sebagai bagian sosialisasi kepada sivitas akademika UGM. Terus, nah materi pada kesempatan pagi hari ini kami mau mengambil dua, yaitu e-resources yang dilanggan oleh UGM dan e-resources yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Bagaimana nanti memanfaatkannya, nanti kita belajar bersama. Nah, salah satu strategi pemanfaatan e-resources yang pertama yaitu kita menentukan topik yang kita cari. Menentukan kata kunci, menentukan batasan penelusuran. Misalnya mau berapa tahun terakhir, terus kemudian
Setelah ada tampilan hasil, pilih artikel yang relevan. Selanjutnya, simpan hasil dari artikel yang kita pilih dalam folder, kita namai atau lokasi yang mudah diingat dan ditemukan. Penyimpanan bisa di laptop kita atau menggunakan reference manager untuk mengelola referensi. Nah, yang pertama yaitu e-resources yang dilanggan oleh UGM. Database yang dilanggan UGM, Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke lib.ugm.ac.id. Nah, Bapak Ibu yang bisa satu HP, satu pakai komputer, sakit monggo dipun praktekakan sekalian. Kita ketik lib.ugm.ac.id. Ini adalah tampilan web UGM. Nah, dari sini nanti kita pilih posisi ada di akses e-jurnal. Di sini banyak sekali layanan yang diberikan oleh perpustakaan. Nah, ini adalah akses e-jurnal. Nanti kita klik saja di akses e-jurnal, maka akan muncul seperti ini. Ada akses e-jurnal, e-database, e-book. Nah, akan ada pertanyaan, Anda berada dalam kampus dan menggunakan jaringan UGM. Silahkan dipilih posisi kita di mana. Kalau kita posisi ada di kampus, kita klik yang iya. Tapi kalau kita tidak, berarti kita klik yang tidak. Nah, ini adalah panduan yang bisa didapatkan Bapak Ibu sekalian. Ada banyak panduan yang bisa kita ada yang bisa dimanfaatkan di sini. Nah, pas pada saat kita memilih itu kita bisa menggunakan yang panduan penelusuran informasi. Panduan penelusuran informasi atau kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki untuk pedoman singkat akses basis data daring, itu kita bisa klik yang di sini, yang seperti saya kutip tadi untuk di depan, yang telah ditulis oleh Mas Arief. Misalnya ini, nah ini adalah pedoman singkat akses database daring, e-jurnal, e-book, dan lain-lain Universitas Gadjah Mada, yang disusun oleh Mas Arief Surahman, Kepala Bidang Database dan Jaringan. Nah, sekarang panduan penelusuran informasi. Bapak Ibu, Perpustakaan UGM telah menyiapkan panduan untuk penelusuran. Nah, kalau di UGM itu ada klaster-klaster namanya. Kalau kami yang ada di FKH itu adalah masuk pada panduan klaster agrokompleks. Nah, kebetulan kemarin kami juga terlibat di dalam pembuatan panduan ini. Nah, sekarang langsung saja Bapak Ibu, bahwa ini adalah contoh database yang telah dilanggan oleh Universitas Gadjah Mada. Ada Scopus, ada ProQuest, ada Science Direct, ada EBSCO, dan sebagainya. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu ini adalah tampilan menu database. Bapak Ibu tinggal klik tadi e-jurnal, maka di situ akan banyak sekali database yang dimiliki oleh perpustakaan yang telah dilanggan oleh perpustakaan. Ada ProQuest, ada Sake, ada Science Direct, ada Scopus. Bapak Ibu yang sering berkecimpung dengan Scopus, biasanya kami dari perpustakaan sering mendapat pertanyaan bahwa indeks saya berapa ya di Scopus, kemudian dari Scopus kok belum link di Sinta. Nah, Bapak Ibu sangat mencari sendiri dengan lewat di Scopus ini, dan juga nanti bisa dicek untuk yang ada di Google Scholar, dilihat juga ada di Sinta. Itu apakah sudah sinkron atau belum. Nah, ini adalah contoh database yang dilanggan oleh UGM. Bapak Ibu, di UGM kalau tidak salah telah melanggan sekitar 13 M Bapak Ibu. Nah, ini diharapkan dengan dana yang seperti itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Salah satu caranya kami juga mengadakan sosialisasi seperti ini kepada Bapak Ibu dosen dan terutama kepada mahasiswa baru.
Tapi kelebihan kekurangan di mahasiswa baru itu kadang merasa belum perlu sehingga perhatiannya kurang terhadap sosialisasi yang kami harapkan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu dosen juga banyak yang bergabung dan kami juga berharap Bapak Ibu terutama yang dari FKH UGM ataupun juga dari fakultas lain, kami bertiga, saya Mbak Atun Mbak Wisa itu juga mendownload artikel maupun jurnal yang sudah dilanggan. Tetapi kemampuan bertiga dengan dibagi waktu untuk pekerjaan yang lain, saya kira belum imbang dengan database yang dilanggan. Berharap sekali kami dari perpustakaan berharap kepada Bapak Ibu dosen untuk mendayagunakan mahasiswa. Berharap mahasiswa misalnya Bapak Ibu dosen kagungan mahasiswa atau bimbingan atau mahasiswa secara umum dimintain Bapak Ibu satu untuk mendownload satu jurnal atau satu buku dan berharap itu didonasikan ke perpustakaan. Dengan senang hati kami akan mempunyai koleksi e-book maupun e-jurnal yang sangat banyak. Kalau Bapak Ibu kagungan 200 mahasiswa, satu mahasiswa misalnya satu saja untuk dalam 1 bulan atau 1 minggu itu akan kami mempunyai kekuatan di e-resources-nya. Kemudian, nah ini kami mau mengadakan latihan pencarian artikel di Science Direct. Bapak Ibu, kita cukup membuka link lib.ugm.ac.id, nanti pilih kemauan Science Direct. Terus kemudian ini adalah tampilan dari Science Direct. Nanti kita tinggal ketikkan saja keywordnya. Keywordnya ada di sini. Misalnya kita ambil contoh, keywordnya adalah veterinary. Nah, veterinary kita ketikkan di sini. Terus kemudian akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini ada e-book, ada e-jurnal kalau kita ngambilnya secara umum. Tapi kalau kita mau batasi e-book saja juga bisa. Kita mau batasi e-jurnal saja juga bisa. Nah, ini adalah kita bisa memanfaatkan ini semua. Nah, dari sini ada advance in veterinary medicine, ada veterinary anestesi, juga ada veterinary kardiologi dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman pustakawan, ini kita bisa pilih jurnal apa yang kita pilih atau artikel apa yang ada di sini yang bisa kita pilih. Misalnya saya pilih yang The Veterinary Journal. Kita klik saja di Veterinary Journal, maka akan muncul seperti ini. Di sini ada informasi yang bisa. Ini adalah The Veterinary Journal, itu adalah nama jurnal. Kemudian di sini adalah last issue, ada artikel in press, ada artikel collection, atau kita mau all issues. Misalnya kita mau ke semua isu. Kita klik saja. Nah, pada all issues itu di sini akan tertera di sini banyak sekali yang bisa kita klik. Misalnya kita pilih salah satu. Itu sampai September 2020 saja sudah muncul. Jadi sampai yang terupdate nih, yang terbaru. Kemudian setelah kita klik, kita pilih, nah ini adalah hasil downloadan. Ini contoh saja. Nah ini tadi kita klik salah satunya, akan muncul seperti ini, download dalam bentuk zip. Terus nanti ini adalah filenya dalam bentuk zip. Biasa Bu, nanti yang ada di sini nanti tinggal di klik kanan, nanti diekstrak saja. Ini adalah full text yang sudah kita dapatkan. Ini adalah full text yang sudah kita dapatkan dengan sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Dan ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu terutama yang mengadakan penelitian, bisa sebagai sumber referensi yang bisa memunculkan ide, menambah koleksi, memperluas ketautan kita di penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah,
Kemudian ini salah satu contoh yang saya ambil full text-nya. Ini adalah full text. Kalau misalnya jurnal ini tidak dilanggan, untuk kita mendapatkan ya biasanya kita akan kena cas. Paling enggak sekitar 300.000 per artikel. 300.000 kalau satu. Kalau kita butuhnya misalnya 10 atau berapa, akan menjadi banyak. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, mohon maaf untuk yang di luar UGM, untuk yang ini belum bisa. Bisa, tapi kalau datang ke onsite bisa memanfaatkan. Kecuali kalau menjadi mahasiswa UGM akan bisa mengakses dimanapun berada. Nah, ini satu contoh pencarian artikel yang ada di Science Direct. Begitu juga dalam pencariannya nanti dengan ProQuest, dengan EBSCO, ataupun dengan yang lainnya, KEBI dan lainnya, hampir sama. Itu bisa berupa e-book, di jurnal, di proceeding, terus kemudian artikel, dan sebagainya. Dari sini juga Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang biasa submit di jurnal internasional, database ini bisa menjadi pilihan. Kira-kira artikel yang dimiliki itu, yang dimiliki Bapak Ibu nanti akan disubmit kemana? Template-nya seperti apa? Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan di sini. Akan sangat memberi manfaat bagi kita dan kita juga memberikan kontribusi kepada universitas yang telah mengalokasikan dana untuk bisa melanggan database yang dimiliki. Yang kedua yaitu itu sekilas tentang pencarian e-resources atau database yang ada di UGM. Caranya semua sama, baik itu nanti ProQuest ataupun EBSCO ataupun KEBI dan lainnya. Oh Bapak Ibu, ada juga strategi yang perlu kita ketahui. Kalau tadi kita masuk ke jurnalnya masing-masing, ke database-nya masing-masing, kita juga bisa tanpa harus masuk ke database, tetapi menggunakan summon. Ada satu software yang bisa mencakup tanpa harus masuk ke dalam setiap database, tetapi kita cukup misalnya mencari artikel atau mencari jurnal, kita melalui summon secara langsung. Kalau biasa kita menggunakan googling, nah googlingnya di UGM menggunakan summon. Nah, sekarang yang selanjutnya kita ke Perpustakaan Nasional. Dari register ada Bapak Ibu yang dari Diklat Perpustakaan Nasional. Mohon izin kami sosialisasi untuk Perpustakaan Nasional kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman pustakawan, ya, Bapak Ibu yang dari Perpustakaan Nasional. Ini adalah laman yang ada di Perpustakaan Nasional. Bapak Ibu, untuk masuk ke Perpustakaan Nasional, kita cukup ketikkan saja perpusnas.go.id. perpusnas.go.id. Nah, dari perpusnas.go.id akan banyak menu yang ditawarkan. Alhamdulillah di sini Bapak Ibu kalau yang kemarin telah membuat buku, ini ada layanan ISBN, ada OPAK, ada IOS, ada keanggotaan, ada Ibusnas dan juga ada IRES. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kami mau menyampaikan tentang IRES ini. Nah, untuk bisa memanfaatkan IRES ini, kita harus menjadi anggota. Menjadi anggota secara online di Perpustakaan Nasional. Dan Bapak Ibu, di sini ada as a librarian. Jadi kita bisa tanya segala permasalahan yang kita hadapi untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Perpustakaan Nasional. Kita bisa langsung chat langsung dan alhamdulillah responnya sangat bagus. Jadi kemarin saya lupa dengan keanggotaan saya langsung chat di situ dalam waktu yang singkat, hanya sekian detik atau menit, itu langsung dapat dijawab dan alhamdulillah nomor anggota saya bisa langsung aktif. Jadi ada as a librarian. Pada kesempatan pagi hari ini ada dua, yaitu keanggotaan online
sama e-resources. Sebenarnya kita mau ke e-resources, kalau kita mau memanfaatkan e-resources, harus menjadi anggota perpustakaan dahulu. Kalau kita belum menjadi anggota perpustakaan, kita belum bisa memanfaatkan e-resources. Nah, sekarang kita daftar untuk menjadi anggota perpustakaan nasional. Caranya, Bapak Ibu, yang paling utama adalah disiapkan dulu KTP. Kalau kita mahasiswa yang kita gunakan adalah KTM, kartu mahasiswa, tetapi untuk perpustakaan nasional adalah NIK-nya, KTP. Jadi Bapak Ibu mohon untuk mendaftar di perpustakaan nasional dengan ketik keanggotaan.perpusnas.co.id. Kemudian klik daftar, kemudian di situ centang saja, jadi lanjutkan pendaftaran, isikan identitas diri, isi saja yang wajib saja yang ada tanda bintangnya. Kemudian centang checkbox daftar, maka akan muncul nomor anggota kita dengan warna merah. Kemudian simpan nomor anggota itu dan passwordnya. Karena nomor anggota inilah yang akan kita gunakan untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan nasional. Jadi menikah Bapak Ibu, jadi daftar anggota ketik di keanggotaan.perpusnas.co.id. Nah, di sini ini kita centang, terus kemudian lanjutkan pendaftaran. Suara saya bisa diterima, Bapak Ibu sekalian? Mbak Aton? Bisa Mbak. Bisa, ya. nggih. Kalau misalnya nggak bisa, mohon disampaikan ya Mbak Aton ya. Nggih. Bisa. Karena teman-teman yang lain pada di-unmute sehingga nggak bisa. Atau boleh dengan yang chat ya. Iya. Nah, ini adalah untuk form pendaftaran. Diisikan kemauan yang wajib, yang tanda bintang ini yang wajib untuk diisi. Nah, terus kemudian kalau sudah mendaftar, nanti kita masuk kepada pemanfaatan e-resources. Nanti kita coba praktek untuk mendaftar. Ini saya sudah siapkan KTP anak saya untuk sebagai contoh nanti pendaftaran. Nah, untuk pemanfaatan e-resources, langkah yang harus kita lalui pertama yaitu kita masuk webnya perpusnas.co.id. Kalau lupa Bapak Ibu, paling gampang kita googling. Kita buka Google, ketik mawon, ketik mawon Perpustakaan Nasional. Kemudian pilih e-resources. Karena tadi kita sudah mendaftar, jadi kita login. Loginnya itu bukan username ya, tapi nomor anggota dan juga password. Nah, dari situ ada dua pilihan Bapak Ibu, mau yang jurnal lokal atau yang jurnal internasional. Nah, sekarang kita memasuki yang e-resources. E-resources, kita di sini klik e-resources yang menikah. Kemudian ini adalah e-res-nya. Ini di sini adalah ketik nomor anggota dan juga password. Ini adalah nomor anggota saya. Ini adalah password saya. Yang perlu Bapak Ibu ingat, wajib diingat adalah menikah nomor anggota dan juga password. Nah, menikah. Terus menikah sudah login. Di sini akan muncul Endah Khairia karena saya. Terus ini kita ketik
kita ketik misalnya, oh ini adalah sebentar. Ini adalah database yang ada di sini, Bapak Ibu. Ini adalah yang dihilangkan oleh Perpustakaan Nasional. Ada menikah banyak sekali, tapi tulisannya kecil-kecil. Ada Indonesian Heritage Digital Library, ada My Library, ada Wiley, ada Spring Nature, ada Cap Direct, dan juga ada banyak sekali. Ada Wiley, yang ini yang bisa kita manfaatkan semua. Atau misalnya kalau mau lebih enak, lebih gampang, di sini sudah ada logo-logo yang kita bisa tinggal klik. Misalnya mau yang EBSCO, mau yang SAKE, mau yang Science Direct, mau yang KEBI atau Wiley, itu kita tinggal klik aja salah satu yang ada di sini, mana yang kita perlukan. Terus kalau sudah, ini adalah saya tadi coba ketik keyword dengan veterinary, ketik veterinary, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul seperti ini. Nah, kita akan pilih apa materi apa atau tema apa yang kita cari, kita tinggal pilih mau veterinary psikofarmakologi atau toksikologi atau yang lain. Nah, di sini ada Bapak Ibu, di sini ada PDF full text. Menikah tinggal dipun klik kemauan. Terus kemudian kalau yang ada di Perpustakaan Nasional itu sedikit berbeda dengan yang di UGM. Kalau di UGM bisa langsung download semua atau per bab. Nah kalau di sini ternyata dibatasi. Kadang sekali download hanya ada yang 40 halaman, ada yang 50 halaman. Nah ini adalah tadi saya ngambil salah satunya. Posisi di sini Bapak Ibu, ini adalah yang bisa kita download. Ini adalah kita tinggal klik apa yang mau kita download, mau cover, mau title, mau copyright atau yang lainnya, atau part 1 dan sebagainya. Nah, ini adalah yang bisa kita download. Kita tinggal pilih. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita centang kemauan yang mau kita pilih yang mana. Di sini ternyata dibatasi hanya 60 halaman. Ada yang menyebutkan 40 halaman, ada yang 50 halaman, jadi tidak bisa langsung. Nah, kalau sudah nanti kita tinggal centang di sini, kita download. Nah, ini misalnya saya ini kita centang saja, terus kita download, sampun sudah selesai Bapak Ibu, start download. Berarti sudah. Untuk menikah sampaikan. Nah, itu database. Untuk mempraktekkan bagaimana praktek langsung ke webnya Perpustakaan UGM dan juga Perpustakaan Nasional. Sebentar ya Bapak Ibu, saya tak berganti share konten. Monggo Mbak Atun kalau mau disampaikan apa yang perlu, mungkin ada pertanyaan atau apa, saya. Ya, terima kasih. Sambil menunggu Bu Endah untuk menyiapkan materi praktek, untuk pertanyaan sebentar. Untuk yang melalui chat belum ada, Nggih. Tapi untuk yang PA itu. Ya, mungkin sambil menunggu saya informasikan saja untuk materi dan sertifikat nanti akan kita kirim ke email Bapak Ibu semuanya. Dan untuk webinar kali ini juga didukung oleh Mas Handi, TI-nya FKH untuk live streaming di YouTube ya Mas Handi ya. Jadi terima kasih pada Mas Handi. Dan untuk pelatihan atau webinar yang lain nanti akan kita list juga, karena di registrasi di Google Form itu banyak sekali usulan untuk pelatihan selain yang sudah dilaksanakan oleh Perpustakaan FKH kemarin yang sudah sampai seri 4, dan kemarin sempat ada seminar webinar nasional juga.
ada lebih dari 20 pilihan untuk tema webinar dari perpustakaan. Jadi nanti akan kita lihat lagi untuk webinar selanjutnya apa yang akan kita pilih. Itu. Yeah. Mbak Indah? Yeah. Untuk yang akan datang insya Allah pembuatan e-sertifikat, Dek. Oh iya, Pembuatan e-sertifikat dan pengiriman ke banyak email karena ternyata itu terbanyak setelah ini. Ya, jadi ada yang butuh ya. Iya, ada yang usul di Aton agar webinar seperti ini diadakan setiap minggu. Nggak mampu kita. Nanti kita koordinasi dengan perpustakaan pusat, mudah-mudahan nanti perpustakaan bisa. Berarti memang banyak yang mendukung dan mensupport kegiatan kita selama ini, alhamdulillah, Oke, mungkin lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, matur nuwun Bapak Ibu dosen yang pagi hari ini banyak bergabung juga, matur nuwun supportnya buat kami dan mudah-mudahan memberi manfaat. Dan selamat pagi pustakawan yang ada di banyak dari Sabang sampai Merauke. Ada yang saya cermati, ada dari atau apa gitu ya. Nanti mohon kalau mau mengisi juga boleh. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk praktek Bapak Ibu sekalian. Kita masuk kepada lib.ugm.ac.id. Kemudian Bapak Ibu silakan klik akses e-jurnal. Di sini banyak layanan yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Sekaligus, nah di sini ada elektronik tesis dan disertasi. Bapak Ibu yang di lingkungan UGM bisa langsung menggunakan ini. Untuk selama masa pandemi, mohon maaf, perpustakaan UGM hanya bisa melayani sivitas akademika UGM. Yang dari luar belum mampu, karena yang dari dalam saja, teman-teman yang di pusat dan juga di fakultas sudah merasa kewalahan dengan layanan yang ETD ini, elektronik tesis disertasi, skripsi, secara daring. Nah, kemudian Bapak Ibu kita tinggal klik di sini saja. Terus kemudian, nah ini akan muncul akses e-jurnal, akses database, dan akses e-book. Nanti kita bisa pilih jurnalnya atau database-nya atau bukunya. Anda berada dalam kampus dan menggunakan jaringan UGM, karena posisi saya di rumah, saya jawab tidak. Terus kemudian, nah, walaupun tidak di dalam kampus, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang mempunyai akun UGM, silahkan masuk dengan SSO. Jadi kita klik login. Nah, menikah adalah database yang tadi saya sampaikan. Ini adalah diurut berdasarkan abjad A sampai Z. Seperti ini Bapak Ibu. Ini ada Biomed Central, ada BMJ Journal, ada Cap Direct, ada Cambridge, ada Clinical K, ada EBSCO, ada Emerald, ada Forestry dan sebagainya, ada IIE. Kemudian ini ada jurnal UGM kumpulan Y, ada JSTOR, ada kemudian Nature, ada Osiris, ada Oxford, ada ProQuest, ada SAGE, kemudian ada Science Direct, ada Scopus, ada banyak sekali. Kalau tidak salah ada Springer. Nah kemarin ada kemarin itu banyak yang memberikan akses gratis juga kepada selama masa pandemi dan kami juga manfaatkan itu untuk mendownload, kami bagi tugas bertiga. Nah ini adalah database yang dilanggan oleh Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini perpustakaan UGM. Nah ini dari semua bidang ilmu yang ada di UGM. Nah dari sini nanti Bapak Ibu silakan
kalau mau melihat bagaimana cara penggunaan, di situ ada panduan yang tadi sudah saya sampaikan, panduan untuk agrokompleks atau buku untuk sains. Nah, itu bisa diklik di sana. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau mencoba untuk mencari artikel jurnal-jurnal internasional yang kalau kita tidak menggunakan database UGM atau database yang dilanggan, kita bisa googling. Cuman kalau googling biasanya hanya mendapatkan abstrak saja. Dapatkan abstrak, kalau mau full text biasanya kita harus kena charge. Charge-nya adalah rata-rata 300.000 atau mungkin kalau sudah naik, nah sekitar itu. Jadi eman-eman Bapak Ibu sekalian, kita punya lautan artikel, punya lautan ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau kami perpustakaan hanya sebagai penyedia, mengelola, mensosialisasikan. Kalau dalam hal pemanfaatan, ilmu kami adalah ilmu perpustakaan. Kalau Bapak Ibu sekalian adalah ilmu yang di bidang kedokteran, kedokteran hewan, kedokteran gigi, sosial humaniora, ataupun biologi, atau chemistry, atau farmasi, dan sebagainya. Bapak Ibu silahkan memanfaatkan sebanyak-banyaknya yang ada di database perpustakaan UGM. Nah, kita coba misalnya di Science Direct. Misalnya ini. Kita klik Science Direct. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kita tinggal klik saja di sini Bapak Ibu. Kita bisa pilih di sini melalui keyword, atau melalui author, atau kita mau mencari jurnal atau buku, atau kita jurnal tetapi volume sekian, atau nomor sekian, atau halaman sekian. Itu bisa semuanya. Paling gampang karena kita hanya daring ya. Kalau misalnya onsite kita bisa coba yang macam-macam. Nah, paling tidak ini memberikan dasar atau bekal bagi Bapak Ibu yang misalnya selama ini belum terlintas untuk memanfaatkan database ini. Untuk kesempatan kali ini sebagai dasar Bapak Ibu untuk nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri di kesempatan yang lain. Misalnya kita klik veterinary. Terus kita search. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah jurnal-jurnal atau e-book yang bisa kita manfaatkan. Kalau bidang kedokteran hewan itu menurut saya harga buku itu relatif mahal. Jadi satu buku sekitar 1,5 juta atau 2 juta. Nah, padahal kalau ini sudah dilanggan, kita akan dengan mudah untuk bisa mendownload seperti ini. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa dengan sangat berharap kepada Bapak Ibu dosen, terutama yang dari FKH, bisa mendayagunakan mahasiswanya Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mendownload, paling enggak bagi tugas teman-teman mahasiswa bisa mendownload misalnya satu mahasiswa satu saja. Misalnya kita punya 1.000 mahasiswa, kita sudah punya koleksi menjadi 1.000. Itu akan menjadi kekuatan besar bagi perpustakaan kita, perpustakaan FKH UGM. Nah, misalnya tadi saya contohkan, kita ngambil yang veterinary journal. Atau kalau hanya sekedar artikel, receipt artikel, kita bisa pilih yang ada di bawah menikah Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita download, misalnya kita bisa pilih misalnya menjadi download PDF seperti ini, yang ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan saya yakin ini akan memberikan ide-ide Bapak Ibu di dalam penelitian. Misalnya kemarin belum ada penelitian tentang ini, kebetulan kita baca kok ada ini, Bapak Ibu bisa menjadikan ide yang bisa menjadikan sebagai sebuah penelitian yang akhirnya nanti kembali kepada Bapak Ibu dan sivitas akademika di FKH UGM maupun di UGM. Misalnya kita coba yang menikah. Kita klik misalnya The Veterinary Journal. Nah, ini akan muncul seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ini adalah last issue. Di sini Bapak Ibu mulai dari Mei Juni 2020. Juli, Agustus in progress, September in progress. Nah, ini kita sudah bisa miliki, sudah bisa kita
nikmati isi dari apa itu terbitan, walaupun sebenarnya itu masih di bulan Agustus atau di bulan September. Nah, di sini adalah artikel, ada artikel in press, kemudian ada artikel koleksi, dan ini juga ada all issue. Nah, all issue ini akan semua dimunculkan. Misalnya kita klik all issue saja. All issue, nah ini Bapak Ibu, dari Veterinary Journal, di sini ada banyak sekali. Sampai ini yang 2020, yang last issue. Kemudian di bawah ada 2019. Ada 2019 volume 243 sampai 254. Tahun 2018, nah ini adalah sampai berapapun mulai dia terbit akan dimunculkan sampai pada posisi di sini next. Nah, ini juga bisa menjadikan alternatif bagi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mengetahui Veterinary Journal itu masuk rank berapa misalnya. Masuk rank ke misalnya kedua, saya belum cek ini. Misalnya Veterinary Journal itu masuk rank Q3. Nah, Bapak Ibu misalnya kagungan penelitian bisa saja kita submitkan di sini. Nah, kalau nanti sampai submit di sini dan publish, itu menjadi sesuatu yang besar bagi Universitas Gadjah Mada dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, menikah misalnya kita pilih yang di sini. Saya misalnya pilih yang di Januari 2020. Volume 255, tinggal klik saja. Klik saja, kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul Bapak Ibu. Di sini akan muncul volume 255 Januari 2020. Di sini adalah langsung ada di sini download full issue. Kita cukup langsung download full issue. Download zip ada 8 slide artikel, ada 8. Nah, ini adalah proses mendownload Bapak Ibu. Proses mendownload. Tapi kalau yang di Perpustakaan Nasional tadi ada dibatasi. Nah, maka akan muncul posisi ada di sini Bapak Ibu. Science Direct zip. Ini adalah dalam bentuk zip. Ini kita tinggal klik saja. Nah, ini akan muncul seperti ini. Tidak perlu. Nah, ini adalah dalam bentuk zip. Ini kita bisa langsung dalam klik kanan, extract to specific folder. Kita langsung saja. Nah, mau kita tempatkan di mana? Misalnya kita mau tempatkan di D, mau kita tempatkan di C, atau mau dimanapun, itu adalah monggo. Misalnya saya pilih di D. Nah, ini adalah sudah artikel judul Veterinary Journal tadi yang volume 255 full kita sudah dapatkan Bapak Ibu sekalian. Sangat mudah Bapak Ibu. Monggo nanti tinggal mengkreasikan diri untuk untuk mencari-cari apa yang perlu Bapak Ibu butuhkan. Nah, ini sudah full text Bapak Ibu. Kita tinggal klik saja. Ini adalah sudah full text. Padahal kalau tidak di langgan UGM, kita mau mencari satu artikel biasanya berbayar. Pernah itu ada dari Bapak Ibu dosen, dari Bapak dosen yang mencari artikelnya sebenarnya sudah publish di jurnal Q1. Tetapi Bapak dosen ini tidak bisa mengakses. Kalau kita mau mendapatkan full text-nya itu harus berbayar. Akhirnya waktu itu minta tolong di perpustakaan untuk bisa dicarikan, dan saya cari yang dilanggan di UGM, ternyata tidak dilanggan di UGM, ternyata itu adalah dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi saling mengisi. Apabila kita mencari satu artikel tidak ditemukan di UGM, kita bisa juga mencari yang ada di Perpustakaan Nasional. Sebenarnya ada juga yang dilanggan oleh Dikti Bapak Ibu, tetapi tadi malam saya coba linknya tidak aktif, saya belum mencari lagi kemana kita harus bisa mencari untuk database yang dilanggan oleh Kemenristek BRIN ya saat menikah. Nah, menikah sudah full text Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman pustakawan dan ada mahasiswa juga. Ini adalah sudah full. Ini yang sudah kita bisa manfaatkan. Hal ini yang menjadikan menambah ilmu kita
untuk bisa meningkatkan ide dan juga penelitian Bapak Ibu sekalian. Saya kira mungkin itu yang untuk di perpustakaan. Sekarang Bapak Ibu nanti bisa mengkreasikan diri, apa-apa yang mau dicari secara dasarnya seperti yang saya sampaikan ini. Dan sekarang kita coba untuk yang di perpustakaan nasional, Mbak Atun. Saya mau pindah ke perpustakaan nasional, monggo kalau mau di-handle yang tadi saya siapkan dulu. Terima kasih. Ya, Mbak Endah, sambil menunggu Bu Endah untuk menyiapkan slide praktek yang kedua, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah join. Untuk Bapak Ibu dosen di FK UGM, alhamdulillah banyak sekali yang join ya hari ini. Terima kasih atas supportnya Bu Esti, Mbak Ida, Pak Aris, Bu Ariana, Bu Prof Yuni. Terima kasih. Untuk webinar yang akan datang, insya Allah kami juga akan terus melakukan webinar. Kalau kemarin kita jadwalkan untuk 2 minggu sekali, dan untuk webinar hari ini sebenarnya sudah rencana tanggal 7 kemarin, cuma karena ada sesuatu dan lain hal, jadi kita undur untuk bisa terlaksana hari ini. Sampun Bu Endah. Sebentar, Dek. Sudah muncul dereng, Dek? Sampun. Veterinary Journal. Nggih. Oh, sanes. Yang perpustakaan nasional. Sebentar. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ini Bu Endah dari peserta. Tapi mungkin nanti setelah untuk praktek ini selesai saja, nanti saya bacakan. Sampun muncul. Sampun ya? Nggih, Perpustakaan Nasional nggih. Ya, nggih. Terima kasih Mbak Atun, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi kita sekarang masuk di perpusnas.go.id. Perpusnas.go.id. Nah, menikah buka nomor anggota. Nah, ini adalah laman yang punya perpustakaan nasional. Nah, di bawah Bapak Ibu sekalian tadi sudah saya sampaikan, di sini ada ISBN, untuk pengurusan ISBN di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita pada dua ini. Ini jadi e-resources dan juga keanggotaan. Kita tinggal menikah, kita tinggal pilih di e-resources. Nah, e-resources. Cuman sebelumnya ini di sini adalah sudah ada nomor anggota saya. Kalau belum, Bapak Ibu harus mendaftar. Kita mau coba daftar dulu atau kita mau coba yang ini. Mumpung ini sudah dibuka, saya lanjutkan aja dengan nomor anggota saya dulu ya Bapak Ibu. Di sini adalah nomor anggota saya.
Bapak Ibu nanti bisa mendaftar, disiapkan KTP atau NIK-nya. Nah, ini adalah e-resources dari Perpustakaan Nasional. Kita masukkan nomor anggota dan juga password. Kita tinggal klik saja masuk. Nah, di sini sudah langsung muncul. Di sini adalah nama saya. Ini adalah database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Ini ada banyak sekali, ada ProQuest, ada Sage, ada Science Direct, ada Thailand, ada Springer, ada McGraw-Hill, ini adalah ada Emerald. Wiley ini adalah memang buku maupun jurnal yang kualitasnya memang tidak diragukan. Jadi kalau jurnal ya sudah Q1, Q2, Q3. Kita bisa ngeklik salah satu dari sini Bapak Ibu, atau di bawah sini ada logo-logo. Ada logo-logo yang kita tinggal bisa klik saja. Misalnya di sini tadi kita coba di Science Direct, atau misalnya di Sage, atau maupun ProQuest. Misalnya kita sama saja dengan yang tadi, kita klik Science Direct. Terus tunggu sebentar. Agak lambat, guys. Suara saya tetap bisa diterima tadi, Aton? Bisa, Mbak. Oh iya, nih. Bisa. Saya khawatirnya jaringannya nggak bagus. Ya, untuk suara bisa. Oh iya. Ini Bapak Ibu sama seperti yang tadi, yang di UGM. Nah, ini adalah di Perpustakaan Nasional. Misalnya di sini kita ketik, misalnya kalau tadi kita juga ngetik veterinary, biar bisa membedakan saja. Ini kita ketik veterinary. Ini adalah lamannya Perpustakaan Nasional. Kalau yang tadi adalah lamannya UGM. Di sini, tunggu sebentar. Ini isinya sama seperti yang tadi. Kita tinggal pilih yang mana. Caranya adalah sama. Kita tinggal pilih yang veterinary journal atau yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, saya mau ingin bedain yang ada di UGM dan juga di Perpustakaan Nasional. Misalnya sama, ini saya ngambil yang veterinary journal. Tunggu sebentar. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kita tinggal klik saja. Ini seperti yang saya sampaikan tadi sama, kita ngambil yang di sini misalnya. Nah, ini juga sama, Meniko. Ini adalah download full issue. Kita tinggal klik Bapak Ibu. Nah, ini adalah sudah proses mendownload sama seperti yang tadi. Tapi tidak semuanya apa yang ada di Perpustakaan UGM juga ada di Perpustakaan Nasional. Ada yang di Perpustakaan UGM tidak ada, tetapi di Perpustakaan Nasional ada. Begitu juga dengan sebaliknya. Di Perpustakaan Nasional tidak ada, tetapi kita juga bisa menemukan di Perpustakaannya UGM. Jadi pada prinsipnya pencariannya bagaimana itu adalah sama, mencari baik ada di UGM maupun yang ada di Perpustakaan Nasional sama. Tinggal nanti Bapak Ibu yang mengkreasikan sendiri bagaimana cara mendapatkan informasi yang lebih banyak yang bisa memberikan manfaat kepada penelitian Bapak Ibu sekalian, yang bisa mendukung profesi Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman semuanya. Nah, ini adalah salah satu contoh tadi. Sekarang Bapak Ibu kita contoh untuk keanggotaan. Bapak Ibu yang belum menjadi anggota Perpustakaan Nasional tidak bisa memanfaatkan e-resources yang ada. Tapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan ada Perpusnas. Perpusnas itu adalah perpustakaan maya. Pinjam buku secara maya, pengembalian secara maya, buku ada jatuh temponya misalnya, tanggal kembalinya itu sudah deadline, tetapi Bapak Ibu belum mengembalikan, secara otomatis dia akan mengembalikan sendiri. Jadi sedikit berbeda dengan yang ada di onsite. Sekarang kita ke keanggotaan Perpusnas
perpusna.go.id. Keanggotaan perpusna.go.id. Bentar. Nah, menikah. Di sini kita klik di sini Bapak Ibu, daftar. Nah, ini adalah persyaratan pendaftarannya. Siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa umum, WNI, WNA, berdomisili di dalam maupun di luar negeri, mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di ruang keanggotaan. Nah, kalau kita kan nggak perlu untuk datang ke perpustakaan nasional. Menunjukkan tanda pengenal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban. Kartu keanggotaan sebenarnya kita setelah daftar itu kita foto dan kita dapatkan kartu seperti KTP. Saya dapat pada waktu ada kongres di Jogja sehingga saya bisa mendapatkannya. Nah, ini kita tinggal centang saja Bapak Ibu dan kita lanjutkan pendaftaran. Mohon maaf Bu Endah. Belum? Apakah masih banyak untuk bahan presentasi karena mengingat waktunya? Ya, sampun ini aja pendaftaran nanti sudah selesai. Oh, nggih. Ya, sudah. Nggih, menika Bapak Ibu sekalian tinggal diklik mawon di sini identitasnya. Dek, tolong dibacain, Dek. Ini adalah nik kita. Ini saya siapkan untuk KTM anak saya. 76 terus nggih terus ini passwordnya monggo mau diisi sendiri atau dari sana, misalnya kita isi di sini nggih. Terus nama lengkap kita isi. Nama lengkap salah. J nanti diisi kemauan yang penting-penting saja yang ada tandanya. Di sini tanggalnya 23 Maret. Ini tahunnya berapa, Dek? 2001. Terus kemudian ini adalah alamatnya. Waktunya sudah habis nggih? Coba ini. Terus kemudian ini diisi provinsi biasa Jogja, kotanya Sleman, Sami, ini anggap saja sama. Terus nomor HP nggak perlu nggih, sudah sampun. Ini adalah perempuan. Terus ini kita tinggal centang kemauan Bapak Ibu. Nah, ini tinggal daftar, sampun. Selesai. Nah, menikah. Ini adalah nomornya. Nomor yang tadi dipakai untuk memasukkan. Sehingga ini yang harus kita hafalkan. Sama menikah passwordnya. Anunya mana, Dek? Ya, oke. Jadi menikah di Aton yang bisa saya sampaikan mungkin sudah cukup dari saya. Bapak Ibu silakan untuk berkreasi sendiri untuk menambah materi di dalam perkuliahan, di dalam penelitian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sebenarnya hari ini juga badan belum fit betul, jadi mulai kemarin sore agak sedikit nggak enak badan. Tapi alhamdulillah walaupun sedikit tersendat-sendat tapi sudah kami bisa menyampaikan. Kalau mau mundur sebenarnya ini kemarin sudah tanggal 30, besok mau mundur lagi, mudah-mudahan enggak. Untuk agenda yang akan datang mudah-mudahan tanggal 28 diatur.
Ya, insya Allah, 28 Mbak. Agustus tentang pembuatan e-sertifikat dan pengiriman ke banyak email. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Aton. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas supportnya, waktunya, dukungannya, doanya, sehingga pada kesempatan kali ini kami dari Perpustakaan FKH UGM bisa berbagi sedikit ilmu, sedikit berbagi pengalaman, semoga memberi manfaat. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Endah yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat tentunya. Mungkin ini ke pertanyaan ya Mbak Endah ya. Yeah. Ini ada 2 pertanyaan. Yeah. Yang pertama dari Bu Ida Fitriana. Yeah. Bagaimana cara mengelola dan menyimpan hasil download tersebut ke manajer reference? Oh ya. Ini tuh. Mbak, ini dari teman sendiri ya? Iya. Dari teman sendiri Mbak Ida. Nanti kita di perpustakaan mawon ya. Karena waktunya sudah hampir 11:30. Ya, nanti kami bisa sampaikan bagaimana cara mengelola hasil downloadan. So kadang kita bingung bagaimana cara mengelolanya. Oke, untuk penyimpanan nanti kita lanjutkan ke mawon. Yang ringan-ringan dulu aja. Ini pertanyaan yang kedua dari Dr. Aris Purwantoro. Dr. Aris matur nuwun. Mohon info cara menulis daftar pustaka untuk materi yang bukan jurnal, proceeding atau buku yang lazim disepakati secara umum, Kadasipun sama nggih penulisannya, cuman di situ ada keterangannya misalnya skripsi atau diktat atau makalah. Setahu saya cara penulisannya sama. Monggo Bapak Ibu yang bisa memberikan masukan bisa diberikan. Setahu saya sama seperti kita penulisan daftar pustaka biasanya, cuman di situ ada keterangannya misalnya skripsi atau tesis atau disertasi atau diktat atau makalah, atau kalau yang itu didapat dari download itu kita cantumkan link informasi itu, sumber informasinya, dan kita beri kapan itu kita downloadnya. Jadi kita mendapatkan akses itu kapan, kita cantumkan di situ, sumber linknya kita cantumkan, dan kapan kita mengaksesnya kita masukkan di situ sampai pada jamnya kalau nggak salah, tanggal, bulan, tahun, kalau nggak salah ada jamnya juga. Begitu Bapak Dr. Aris, terima kasih, dan Mbak Fitri juga, Mbak Ida Fitriana juga terima kasih. Monggo. Sepertinya baru 2 itu, nanti yang lainnya bisa mungkin wapri ke kita nggih kalau ada pertanyaan terkait dengan webinar kali ini. Demikian tadi pemaparan materi sekaligus kita praktek untuk strategi pemanfaatan e-resources. Pada intinya kalau saya menangkap adalah dibutuhkan keterampilan kita dalam menggunakan strategi dalam mencari informasi sehingga informasi yang kita cari itu bisa cepat ketemu, istilahnya bisa efektif dan efisien, tidak membuang-buang waktu, dan informasi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Terima kasih kepada Bu Endah yang sudah share meskipun kondisinya mungkin agak kurang fit, mudah-mudahan segera membaik dan sehat kembali. Amin. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu kita meskipun dalam suasana COVID, tetapi tetap semangat dan tetap semangat untuk berbagi, Ibu Endah. Insya Allah diatur. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta, kepada tim KPMI, kepada pimpinan fakultas yang sudah memberikan supportnya kepada kita. Untuk materi dan sertifikat nanti akan kita kirim ke email Bapak Ibu semuanya. Dan acara hari ini juga ditayangkan live di YouTube, ya Bu Endah, di live di YouTube. Terima kasih kepada Mas Handi. Terima kasih Mas Handi.
Demikian tadi, mohon maaf kalau selama memandu acara saya banyak kekurangan dan kesalahan. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain, tetap semangat dan sampai ketemu pada webinar yang akan datang. Salam sehat. Mungkin ada foto bersama, Bu Endah? Mbak Vista, Dek Vista, kita bisa foto bersama walaupun punya saya cuma kotak aja. Bapak Ibu peserta, mungkin sebelum ditutup mohon untuk bisa kamera dinyalakan, kita bisa foto bersama untuk kenang-kenangan untuk dokumentasi kita. Monggo Ibu. Menika wonten matur nuwun Prof Yun, Prof Aris, Mbak Ida, ada Ibu Tri, Bu Esti, ada Mas Junandi, teman-teman dari Mbak Bu Esti, Fahmayanti dari Kulon Progo ini dari Mbak Fahmayanti menikah. Mas Fendi, ayo kameranya Mas Fendi. Dokter Irham, matur nuwun, Bu Ana, matur nuwun. Alhamdulillah dapat support dari Bapak Ibu sekalian menambah semangat kita Ibu. Walaupun batuk-batuk sukses selalu. Tetap semangat matur nuwun. Cepat sehat Mbak Endah. Amin. Tetap semangat. Halo Mbak Endah. Ibu mana videonya Ibu? Ibu Kusno. Makasih Bu Endah. Makasih ilmunya. Terima kasih tim Romiatun. Mas Akmal Wibawa. Kusnul, terima kasih dari Matur nuwun. Ini kurang lebih masih ada 47 sipan ini, monggo yang belum menyalakan kamera. Itu dari sebelum ini sahabat saya. Monggo Bapak Ibu. Ada Ibu. Monggo untuk foto sebentar Mbak. Kelihatan ya. Vista sampun siap Mbak Vista? Juga nggak kelihatan ya Dek. Mbak Vista. Belum tindak Dek Ida. Belum, ini masih di rumah Ibu, belum bisa ke Taiwan. Hati-hati. Belum tahu ini. Malah kelihatan ya. Mas Fendi ini selalu ikut juga kak ini Mas Fendi. Iya, ini rajin. Luar biasa Mbak Romiatun. Bertiga saja. Ini yang luar biasa Bu Endah, ini Bu Kusnul. Semua. Iya. Walaupun sedikit tetap semangat. Nah iya. Wela. Ya enggak ya Mbak ya. Belum ya. Bu hari ini Matur nuwun sudah bergabung, tapi saya nggak bisa dada. Mbak Endah nggak ketok ini. Saya lihat Mbak hari ini kalau Matur nuwun sudah supportnya. Mbak Ika Wum nih kan sinten ya? Mas Kanoto, Mbak Tiwi Damayanti, Mas Topas Wicaksono. Beda Mas. Oh sampun ya, ini sudah foto ternyata ya. Mbak Yayu, Mas mungkin Mas Agung Wibawa, sekalian promo Mbak Endah, ini nanti siang ada ini ya live IG di perpustakaan UGM ya. Iya, Bapak Ibu ya, monggo diatur. Hari ini ada live IG perpustakaan UGM, yaitu perpustakaan menyapa. Silahkan untuk Bapak Ibu yang bergabung ya, nanti di Instagramnya perpustakaan_UGM. Nanti sudah bergabung, saya sudah follow. Oh iya, terima kasih. Nanti biar nambah followernya ini. Ya.
Saya tutup dulu, silahkan nanti bisa dilanjut untuk bincang-bincang. Saya tutup acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waton, Bu Endah. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, mohon maaf.